Hai semua, selamat datang di Gerai Investor. Masalah perekonomian di Indonesia seringkali diberitakan memburuk. Karena masalah ini seringkali kita berpikir kenapa Indonesia tidak mencetak uang yang banyak agar bisa membayar semua hutang dan membiayai negara secara menyeluruh. Sekaligus Indonesia bisa terbebas dari angka kemiskinan. Setuju ya? Terutama di situasi tertentu agar mendapat daya beli masyarakat. Hal itu dipertanyakan karena Indonesia memiliki Perum Peruri sebagai perusahaan pencetak uang resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah solusi untuk mengatasi perekonomian di Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai masalah ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu, pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini supaya Anda menjadi manusia yang mampu membantu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah solusi untuk mengatasi perekonomian dari sebuah negara. Pasalnya, jika uang dicetak terlalu banyak, maka otomatis penduduk akan memegang banyak uang. Dengan begitu, kemampuan daya beli masyarakat menjadi semakin tinggi dan barang yang akan kita beli semakin berkurang. Banyaknya uang yang beredar juga akan menyebabkan yang namanya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang. Apabila mencetak uang sendiri secara terus-menerus tanpa menumbuhkan nilainya, justru akan membuat nilai uang Anda menjadi semakin berkurang daripada sebelumnya. Perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar agar nilai uang meningkat. Anda harus mengingat bahwa pada dasarnya, uang tidak memiliki arti worthless. Uang hanyalah selembar kertas dan sebuah koin yang bertuliskan nilai tertentu. Nilai tersebut baru memiliki arti bila ia dapat memberikan Anda sesuatu. Misalnya menukarkannya dengan makanan, pakaian, dan sebagainya. Banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga menjadi naik, sehingga uang menjadi kurang berharga dan semakin tidak berharga karena jumlahnya terlalu banyak. Oleh karena itu, pemerintah mencetak uang telah disesuaikan dengan kebutuhannya, tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit, agar tidak terjadi yang namanya inflasi. Jadi kenapa Indonesia tidak mencetak uang yang banyak agar bisa membayar semua hutang dan membiayai negara secara menyeluruh, sekaligus Indonesia bisa terbebas dari angka kemiskinan? Maka jawabannya adalah untuk menghindari dampak dari lonjakan banyaknya uang yang beredar tersebut. Adapun dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, menghindari inflasi. Inflasi berarti peningkatan harga dan jasa secara terus-menerus akibat meningkatnya suplai uang dan disirkulasikan dalam suatu negara. Pada dasarnya, inflasi bukanlah hal yang buruk. Inflasi merupakan petanda bahwa ekonomi dalam negara tersebut produktif dan tumbuh dengan subur. Namun bila inflasi tidak terkendali, yaitu ketika harga-harga barang dan kebutuhan pokok naik dan nilai mata uangnya menurun secara drastis, maka akan terjadi yang telah kita sebut sebagai hiperinflasi. Gamblangnya, jika semua orang punya banyak uang, maka daya beli akan meningkat. Jika daya beli meningkat, maka harga akan langsung naik. Dan sebanyak apapun uang yang dimiliki, maka kita cenderung merasa perlu lebih dan lebih lagi untuk membeli kebutuhan lain. Indonesia pun pernah mengalaminya di antara tahun 1963 hingga 1965. Pemerintah pada masa tersebut mencetak rupiah secara terus-menerus untuk membayar hutang negara, sekaligus mendanai proyek-proyek mercusuar yang merupakan ambisi dari Presiden Soekarno. Hasilnya, Indonesia mengalami inflasi hingga 600% dan melakukan redenominasi alias pemotongan nilai rupiah pada akhir tahun 1965 sebagai salah satu solusi agar inflasi tersebut tidak berubah menjadi hiperinflasi. Yang kedua, muncul hutang negara. Berapa besar jumlah uang yang dicetak akan dipertimbangkan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak tidak ditopang oleh komoditas, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah, sebab pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar hutang tersebut. Begitu pula dengan mencetak uang. Mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja. Kondisi ini salah satunya terjadi di Argentina. Negara ini mencetak uang baru dengan nilai 54% dari pendapatannya, lalu naik menjadi 86% pada tahun 1985 hingga 1980. Alhasil, nilai mata uang peso terus melemah dan tidak stabil, sehingga masyarakat akhirnya tidak percaya dengan mata uang peso dan mulai pindah ke mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, nilai uang menjadi tidak berarti. Jika makin banyak uang yang beredar dan tidak diikuti dengan semakin banyaknya barang yang ada di pasar, maka harga barang tersebut naik menjadi lebih tinggi.
karena jadi lebih langka dan sangat dicari-cari oleh masyarakat. Alhasil, nilai uang yang sudah dicetak malah jadi tidak berarti. Mencetak uang tanpa ada underlying aset yang jelas dapat menimbulkan dampak pada inflasi yang sangat tinggi. Dampak ini bukanlah ancaman semata. Sebagai contoh, negara seperti Zimbabwe sudah mengalaminya langsung akibat cetak uang secara terus-menerus. Zimbabwe pernah mengalami inflasi hingga 11.250 juta %, bahkan pernah menyentuh 231 juta % pada tahun 2008 lalu. Salah satu pemicu ledakan inflasi ini karena suplai uang yang sangat berlebihan. Presiden Robert Mugabe yang memimpin Zimbabwe selama 37 tahun telah mencetak uang yang berlebihan guna mendanai kampanye pemilu. Saat kepemimpinannya, kondisi perekonomian terus-menerus jatuh. Akibatnya, tingkat pengangguran di sana mencapai 80 hingga 94%. Banyak pabrik-pabrik manufaktur yang tutup sementara akibat suplai makanan yang langka. Banyak pekerja yang tak merasakan dampak dari gajinya karena harga-harga sangat tinggi akibat stok barang di toko-toko sangat langka. Tingginya inflasi di Zimbabwe membuat negara ini melakukan redenominasi mata uang dengan menyederhanakan uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka 0. Selain Zimbabwe, masih ada 4 negara lain yang pernah mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar. Salah satunya Amerika Serikat. Pada zaman dulu, Amerika pernah mencetak uang dengan pecahan 100 US dollar, 500 US dollar, 1000 US dollar, 5000 US dollar, hingga 10.000 US dollar. Jika dihitung ke dalam rupiah, 10 US dollar sama dengan 135.600 sekian. Banyak banget kan? Dan itu terjadi pada tahun 1969. Pecahan uang di atas 100 US dollar dihentikan karena dikhawatirkan akan digunakan dalam kejahatan. Kebijakan itu pun bertahan hingga saat ini. Nah, yang kedua, Romania. Romania adalah negara di wilayah Eropa, berdekatan dengan Serbia dan juga Hungaria. Negara ini pernah mencetak uang dengan nominal 1 juta leu dan juga 5 juta leu. Pada tahun 2005, negara ini mengurangi jumlah nol dalam mata uang mereka. Jadi tidak ada lagi uang dengan nominal 1 juta hingga 5 juta leu. 1 leu sama dengan 3.078 rupiah jika kita rupiahkan dengan mata uang negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Turki. Negara ini berada di antara benua Eropa dan juga Asia. Dulu, Turki pernah mengeluarkan uang dengan nominal 20 juta lira. Tetapi pada tahun 2005, uang dengan nominal besar itu dihilangkan dan diganti dengan nominal yang lebih kecil. Kini pecahan yang paling besar di Turki hanya ratusan lira, dan 1 lira sama dengan 819 rupiah. Yang keempat, Hungaria. Negara ini pernah mencetak uang dengan nominal 1 miliar pengu. Uang dengan nominal itu punya 20 buah nol di belakang angka utamanya. Negara ini mengeluarkan uang dengan nominal besar karena mengalami kekacauan setelah Perang Dunia. Kalau di Indonesia, angka yang diikuti 20 buah angka 0 di belakangnya, itu jumlahnya berapa ya? Tulis di kolom komentar dong. Nah, jadi kesimpulannya, jumlah uang yang terlalu sedikit bisa mengakibatkan harga barang menjadi turun. Tapi mencetak uang yang terlalu banyak bukanlah jawaban yang selalu tepat. Tanpa produksi barang, tanpa ada sesuatu yang bisa dijual, maka uang menjadi tak bernilai. Keadaan ini sama buruknya dengan harga-harga barang yang merosot tajam. Karena itulah perekonomian harus selalu dijaga dengan baik. Ekonomi memang tidak semudah itu. Karena itu, ekonomi sering disebut sebagai ilmu yang suram. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya, para manusia berkualitas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.